Perhatian, video ini mungkin akan membuat beberapa dari penonton tersipu malu. Jika kamu merasa nggak nyaman, jangan menonton video ini sambil makan. Tapi jika kamu penasaran, tetap lanjut dan kuatkan pikiran. Saya akan memaklumi jika banyak dari kamu yang tersinggung dan merasa tidak nyaman dengan apa yang ditampilkan di layar. Satu kata yang muncul dalam benak mungkin adalah mubazir. Mengapa bisa ada ribuan sosis pink yang berserakan di pantai? Apakah karena ada kapal barang pengangkut sosis yang karam dan isinya berhamburan? Tapi sesungguhnya yang berserakan ini bukanlah sosis. Mereka adalah organisme penghuni wilayah pantai. Dan ini adalah fenomena alam yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di beberapa tempat di dunia, khususnya di wilayah pantai bersuhu dingin. Tapi sebelum menjawab kenapa mereka ini berserakan, ada baiknya kita mengetahui siapa pemilik tubuh berbentuk sosis ini. Makhluk yang mirip sosis ini adalah sejenis cacing sendok dari ordo Echiuroidea, ordo cacing laut yang tidak bersegmen, yang diidentifikasi dengan ujung tubuh proboscis atau belalai berbentuk spatula yang mereka gunakan untuk makan, berpegangan, atau bahkan berenang. Ini adalah innkeeper worm atau ikan dari genus Urechis. Echiura, atau yang secara umum disebut dengan nama cacing sendok, adalah sekelompok kecil organisme laut yang kurang begitu dikenal. Dulu, nama mereka merupakan filum tersendiri, tapi sekarang mereka dikelompokkan ke dalam filum Annelida. Tapi seperti yang kita ketahui, kebanyakan tubuh Annelida seperti cacing tanah dan lintah biasanya memiliki sejumlah segmen. Tetapi, cacing Echiura telah kehilangan segmentasinya dalam evolusinya. Ada lebih dari 230 spesies Echiura yang telah dideskripsikan. Kebanyakan dari mereka adalah cacing berbentuk silinder dan bertubuh lunak, yang biasanya memiliki proboscis atau belalai, yang dapat ditarik kembali atau digulung menjadi bentuk sendok untuk menarik makanan. Pada beberapa spesies, belalai ini dapat berbentuk seperti pita, yang panjangnya seringkali melebihi panjang tubuhnya dan beberapa memiliki belalai dengan ujung bercabang. Ukuran mereka bervariasi, mulai dari panjang kurang dari 1 cm hingga lebih dari 100 cm. Mayoritas cacing Echiura hidup di dalam lubang pada sedimen lunak di perairan dangkal. Tapi, beberapa diketahui hidup di celah batu atau di bawah batu besar, bahkan ada juga yang hidup di laut dalam. Sebagian besar merupakan bottom feeder atau deposit feeder. Mereka mengumpulkan dan menyaring detritus dari dasar laut. Dan karena tubuhnya yang lunak, fosil cacing ini jarang ditemukan utuh. Namun, mereka diketahui telah hidup mulai dari 320 juta tahun yang lalu. Spesimen fosil paling awal yang diketahui berasal dari periode Upper Carboniferous atau karbon atas atau Pennsylvanian. Spesimen tersebut adalah Coprinoscolex elogimus dari lapisan fosil Mason Creek di Illinois yang berasal dari periode Pennsylvania Tengah. Fosil ini memperlihatkan proboscis atau belalai, tubuh berbentuk cerutu, dan usus yang sangat berbelit, serta indikasi lain yang menunjukkan bahwa pada saat itu, cacing Echiura tidak memiliki segmentasi tubuh, dan pada dasarnya sangat mirip dengan bentuk modern mereka. Spesies yang pertama kali dideskripsikan adalah Echiurus echiurus oleh naturalis Peter Simon Pallas pada tahun 1766. Pak Peter awalnya mengelompokkan cacing ini bersama dengan cacing tanah yang kita kenal, yaitu genus Lumbricus. Tapi kemudian, pada tahun 1898, William Thomson Sedgwick mengusulkan kelompok Echiuroidea sebagai ordo di dalam filum Annelida. Dan akhirnya, pada awal tahun 1900-an, karena semakin banyak spesies yang ditemukan, seorang ahli biologi bernama John Stanton Whitted mengusulkan kelompok tersendiri, yaitu subkelas Echiura. Cacing Echiura memiliki struktur tubuh yang mirip rambut atau setae yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan anggota Annelida lainnya. Pada sebagian besar spesies, setae terletak di bagian bawah tubuh, tepat di belakang belalai, dan seringkali berbentuk seperti kait
Beberapa spesies menggunakan setae ini untuk membantu mereka menggali lubang. Pergerakan mereka didukung oleh dinding tubuhnya yang berotot. Otot ini mengelilingi seluruh tubuh hingga ke anus di ujung belakang tubuh. Usus mereka sangat rumit melingkar dan seringkali lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Usus ini penting karena dapat terus-menerus menyerap nutrisi dari makanan yang mereka telan sebelum menuju rektum. Echiura tidak memiliki sistem pernapasan yang cukup jelas. Namun mereka diketahui mampu menyerap oksigen melalui dinding tubuh, mulut, atau belalai, dan bahkan melalui anus mereka. Peneliti sempat menguji hal ini dengan menyumbat anus dari cacing yang bersembunyi di lubang dengan jari. Terkadang aksi yang begitu simpel dibutuhkan untuk permasalahan yang begitu kompleks. Meskipun beberapa spesies tidak memiliki sistem pembuluh darah, beberapa spesies memiliki sistem pembuluh darah yang mirip dengan Annelida lainnya. Darah kebanyakan cacing pada dasarnya tidak berwarna, tapi ada beberapa sel yang mengandung hemoglobin di rongga tubuh utama. Sistem syaraf mereka terdiri dari otak yang terletak di dekat pangkal belalai dan urat syaraf ventral yang membentang di sepanjang tubuh. Selain tidak adanya segmentasi, cacing Echiura juga tidak memiliki mata atau organ indera lain. Namun peneliti menduga proboscis atau belalai mereka dianggap memiliki fungsi sensorik atau indera peraba, dan para peneliti masih mempelajari kemampuan lain dari proboscis yang dimiliki oleh cacing gemoy ini. Dalam famili Eurechidae, hanya ada beberapa spesies yang sangat dikenal, yaitu Eureches unicinctus, Eureches chilensis, Eureches novazelandiae, dan Eureches caupo, yang semuanya secara kolektif dikenal sebagai innkeeper worm atau cacing pemilik penginapan atau fish. Nama yang saya sebut terakhir berpotensi kena dolar kuning. Jadi kedepannya saya akan menyebut mereka dengan nama ilmiahnya atau cuma cacing aja, oke? Ya, bentuk fisik mereka memang membuat banyak mata sulit melepas pandang. Mungkin karena alasan inilah cacing gemuk ini lebih memilih menjalani kehidupan di bawah tanah. Mereka takut kena judge oleh mata kamu sekalian yang sering menilai segala sesuatu dari penampilan. Di dalam pantai atau dataran berlumpur, cacing ini hidup dengan menggali lubang atau terowongan berbentuk huruf U yang panjangnya beberapa puluh sentimeter dengan lebar yang pas untuk tubuh mereka sendiri. Pintu masuk lubang biasanya menyembul seperti cerobong pasir kecil, dan gundukan ini dapat dilihat dengan mudah ketika mereka berkerumun di sekitar garis air surut di dataran berlumpur atau di pantai berpasir. Saat air pasang, cacing ini meluncur ke dalam terowongan dan mengeluarkan jaring lendir yang lengket dari kelenjar lendirnya. Kita dapat melihat jaring lendir ini, dan bentuknya terkadang seperti ubur-ubur yang sudah mati. Jaring lendir ini akan menutupi pintu masuk terowongan. Mereka terus mengeluarkan lendir sembari menyelinap lebih dalam ke terowongan, menghasilkan jaring lendir yang membentang dari ujung lubang hingga ke mulutnya. Kemudian, ketika jaring yang menyumbat terowongan ini telah penuh, dengan menggunakan kontraksi peristaltik, mereka memompa air dari lubang dan menghisap plankton, bakteri, dan partikel makanan lain yang menempel ke dalam jaring lendir ini. Mereka akan menyeruput semuanya masuk ke dalam tubuhnya, mencerna segala partikel yang dapat dicerna, dan membuang sisanya dalam bentuk ke dalam terowongan. Jorok? Ya, mungkin. Tapi mereka bukan yang percuma. Cacing ini masih mengandung sisa nutrisi dan akan dimanfaatkan oleh segala makhluk yang singgah ke dalam penginapan ini, seperti kerang, cacing lain, kepiting, udang, hingga ikan kecil. Kerang, cacing, dan kepiting adalah penghuni reguler yang sering menumpang hidup di dalam terowongan ini. Sedangkan udang dan ikan gobi kerap datang dan pergi. Ikan gobi sering singgah dari terowongan ke terowongan untuk memburu penghuni terowongan lain, seperti udang dan cacing. Bahkan, mereka diamati membawa hasil buruannya dan menyerahkannya kepada kepiting, yang akan mencincangnya menjadi potongan-potongan kecil, yang kemudian dicuri kembali oleh ikan gobi. Jadi pada gilirannya, terowongan ini menyediakan tempat hidup dan membentuk ekosistem kecil tersendiri bagi beberapa makhluk laut yang berukuran kecil.
Mungkin ketika mengetahui hal ini, kita menjadi bertanya-tanya, apakah cacing pemilik penginapan ini tidak terganggu? Karena ini ibarat kerja kelompok, di mana satu anggota bekerja lebih keras daripada anggota lainnya. Tapi para peneliti menduga, ini adalah contoh komensalisme dasar, di mana salah satu organisme membentuk ketergantungan pada organisme inang. Tapi organisme inang tidak diuntungkan maupun dirugikan dalam hubungan tersebut. Oke, kalau cacing ini hidup di terowongan, kenapa mereka bisa berserakan di pantai begini? Ini adalah fenomena alam yang terjadi di beberapa pantai di wilayah yang beriklim dingin, khususnya setelah terjadi badai yang kuat. Dan ini juga merupakan risiko ketika kamu membangun rumah di dalam pasir. Badai yang kuat bukan badai itu. Badai yang kuat, terutama selama periode El Niño, mampu menghancurkan zona intertidal, mengaduk isi sedimen, dan menumpahkannya ke laut, dan pada akhirnya terdampar di pantai. Alhasil, banyak cacing dan organisme lain mati karena keluar dari air dalam waktu yang cukup lama. Dan ini membuat kita semakin bertanya, apakah peristiwa badai berenergi tinggi ini memiliki dampak jangka panjang terhadap cacing pemilik penginapan ini? Sayangnya, kita belum tahu. Karena cacing ini memang masih kurang diteliti, dan belum ada penelitian yang secara eksplisit mempelajari cacing ini. Namun, di Amerika Utara, pemerintah mengimbau masyarakat untuk membantu memantau spesies ini dan spesies lainnya dengan melaporkan fenomena sosis berserakan ini, dengan mencatat kapan dan di mana fenomena tersebut terjadi, dan kira-kira berapa banyak sosis yang terdampar di sekitar pantai. Siapa yang mau hitung? Tapi meskipun kerap dihantam badai, cacing ini telah selamat dan bertahan hidup di bumi selama ratusan juta tahun. Ini berarti terjangan badai hanya terjadi musiman, sehingga tidak membuat cacing merasa perlu melakukan evolusi untuk menghadapinya. Di penangkaran, usia cacing ini cukup panjang. Ada pengamatan yang menyebutkan kalau cacing ini dapat hidup hingga usia 25 tahun. Namun di alam liar, pemilik penginapan yang gemoy ini punya banyak ancaman. Selain badai yang baru disebutkan, mereka juga dimangsa oleh otter, flounder, hiu, pari, burung camar, dan manusia. Karena apa sih yang nggak kita makan? Kalau kamu suka menonton channel YouTube yang berhubungan dengan mukbang, atau mungkin nonton variety show tentang Korea Selatan, kamu mungkin ngeh dengan salah satu dari banyak seafood di Korea Selatan. Mereka mirip teripang dan menggeliat manja. Ini adalah salah satu makanan unik yang agak ekstrim di Korea Selatan, yang disebut gaebul. Di seluruh dunia, makanan ini dikenal sebagai ikan. Tapi untungnya kita telah bahas, dan kita jadi tahu kalau ini bukanlah ikan, melainkan sejenis cacing sendok laut yang dalam bahasa Inggris disebut innkeeper worm. Ikan yang umumnya ditemukan di Asia adalah Eurychis unicinctus. Mereka dikenal sebagai seafood yang cukup populer. Di Korea, mereka dikenal dengan nama gaebul, di Cina dikenal sebagai haichang, di Jepang mereka disebut yumushi. Cacing ini dianggap layak panen ketika mereka mencapai panjang tubuh sekitar 10-30 cm. Cacing ini disajikan dengan cara dipotong-potong dan dimakan mentah. Tapi tidak sedikit yang lebih suka jika dipanggang dalam bentuk sate dengan saus khas. Banyak yang menyukai cacing ini karena rasanya. Namun, ada kepercayaan warga lokal yang mengatakan kalau cacing ini memiliki efek afrodisiak dan mampu membuat pria menjadi perkasa. Ini cocok logi ya, manusia kan gitu. Kalau bentuknya mirip-mirip, pasti khasiatnya ke arah situ. Anyway, sampai video ini diedit, saya belum menemukan ada studi medis yang mendukung khasiat afrodisiak tersebut. Tapi gimana sih rasanya? Menurut cerita dari orang yang gemar memakan gaebul, rasanya kenyal, asin, dan ada manis-manisnya. Orang Jepang bilang cacing ini adalah salah satu seafood yang memiliki rasa umami terbaik. Tapi beberapa orang mengatakan bahwa gaebul yang disajikan di restoran telah kehilangan rasa manisnya, sehingga banyak yang menyarankan untuk mencoba gaebul yang disajikan di pasar ikan. Gaebul ini sering disajikan dengan iringan saus gurih yang terbuat dari minyak wijen dan garam, atau juga dengan saus pedas
yang terdiri dari cuka dan gochujang. Namun, sebelum mereka rebahan di piring dan memberikan hidupnya untuk penggemar seafood, cacing ini adalah pemilik penginapan yang ramah. Sesuai dengan nama Inggrisnya, yaitu innkeeper worm, mereka hidup di dalam pasir lumpur dengan menggali terowongan, yang juga menjadi tempat berlindung bagi kepiting dan ikan-ikan kecil. Bukan itu aja, pemilik penginapan ini bahkan menyediakan makanan gratis untuk para tamunya, yaitu plankton yang terperangkap dan yang mereka tinggalkan. Di Korea, gaibul memiliki tempat khusus dalam tradisi kuliner. Mereka telah dikonsumsi sejak berabad-abad yang lalu, dan telah dianggap sebagai makanan lezat tradisional secara turun-temurun. Selama bulan-bulan di musim dingin, gaibul dipanen. Dan ini merupakan puncak festival gaibul, di mana para pecinta seafood akan beramai-ramai pergi ke restoran atau ke pasar ikan untuk menikmati kuliner yang unik ini. Mereka biasanya dipanen dengan tangan, digali, dan dicomot dari terowongan bawah tanah. Banyak yang percaya kalau gaibul adalah identitas yang membantu membentuk sejarah dan budaya Korea Selatan. Sebuah tugas yang cukup berat bagi cacing yang bentuknya membuat kamu tersipu malu ini. Aktivitas dalam mempersiapkan gaibul juga merupakan sebuah seni tersendiri. Setelah dipanen, gaibul dibersihkan secara menyeluruh dengan kecepatan tinggi untuk menghilangkan pasir dan kotoran lain. Kemudian, mereka akan diiris untuk mengeluarkan ususnya dan dibersihkan kembali, menyisakan dagingnya yang segar. Gaibul yang sudah dibersihkan sering disajikan mentah, terkadang masih menggeliat di piring. Para pemilik restoran atau warung makan melakukan ini untuk menunjukkan kesegarannya. Seperti yang saya sebutkan di awal video, cacing yang menjadi seafood populer di Asia ini kurang mendapat perhatian dalam dunia penelitian. Namun, di benua Amerika, ada kerabatnya yang bernama Eurychis caupo yang sangat menarik minat para peneliti dan mulai diteliti sejak beberapa tahun yang lalu. Cacing ini bersifat dioecious, yaitu individu jantan dan betinanya terpisah. Tapi dimorfisme seksual masih belum terlalu jelas. Terkadang ada spesies jantan yang lebih besar dari betina, tapi ada juga sebaliknya, seperti spesies Bonellia viridis, di mana betina biasanya memiliki panjang tubuh 15 cm lebih, namun jantannya hanya memiliki panjang tubuh mulai 1 hingga 3 mm, dan diketahui menghabiskan masa dewasanya di dalam rahim betina. Ini mirip deep sea anglerfish yang dulu pernah kita bahas, di mana pejantan akan menciut, menempel di kelamin betina, dan ikut kemanapun betina pergi. Anyway, mereka memiliki telur yang berwarna merah muda kekuningan yang akan dibuahi secara eksternal atau spawning, di mana betina dan pejantan akan bertemu dan sama-sama mengeluarkan sperma dan kumpulan telur. Beberapa spesies melakukan apa yang dinamakan mass spawning atau spawning massal, di mana pejantan dan betina mensekresikan telur dan sperma ke laut dan berharap mereka menemukan satu sama lain dan terjadi pembuahan. Setelah terbuahi, telur menetas sebagai larva trokofor yang berenang bebas. Trokofor adalah larva planktonik transparan yang berenang bebas. Mereka adalah ciri khas Annelida laut dan sebagian besar kelompok moluska. Trokofor biasanya berbentuk bulat atau bentuk buah pir dan memiliki cincin silia atau struktur mirip rambut kecil yang membantu mereka berenang. Dengan bantuan silia, larva akan mengapung selama kurang lebih 60 hari, sampai akhirnya menetap di dasar laut. Pada beberapa spesies, larva secara singkat mengembangkan tubuh tersegmentasi sebelum bertransformasi menjadi bentuk tubuh dewasa. Dan ketika mengendus aroma lendir yang keluar dari rumah cacing dewasa, larva akan singgah di sana. Dan setelah cukup besar, cacing muda akan pergi dan menggali lubangnya sendiri, melanjutkan siklus hidupnya. Merangkum pembahasan barusan, ahli taksonomi telah mengklasifikasikan Echiura dengan berbagai cara selama bertahun-tahun, hingga akhirnya mereka dinyatakan sebagai kelompok uniknya sendiri. Saat ini, mereka dianggap sebagai kelompok cacing Annelida yang telah kehilangan segmentasinya.
Spesies Echiura terbesar dapat mencapai panjang lebih dari 2 meter. Mereka memiliki tubuh berotot, berbentuk sosis, dan proboscis atau belalai yang dapat dijulurkan. Tubuh mereka bergerak dengan kontraksi peristaltik yang membuat tubuh mereka tampak seperti bergelombang. Kebanyakan cacing Echiura hidup di dalam pasir dan lumpur, di dalam lubang panjang berbentuk huruf U. Namun, beberapa spesies juga diketahui hidup di antara bebatuan, dan mereka cukup tersebar luas. Hidup di daerah pantai hingga dasar laut dengan kedalaman 6.000 meter, dan mereka ditemukan di seluruh dunia, termasuk di Antartika. Salah satu spesies asli Australia, yaitu Ochaetostoma australiens, merupakan pemandangan umum di sepanjang garis pantai berpasir atau berlumpur di Queensland dan New South Wales. Mereka diamati sering keluar dari lubang untuk mengumpulkan dan mengonsumsi material organik. Ini berarti cacing Echiura memiliki fungsi ekologi yang penting di lingkungan laut. Mereka adalah insinyur ekosistem, organisme yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan ketersediaan sumber daya, seperti makanan dan tempat tinggal bagi spesies lain. Mereka melakukan hal ini dengan mengubah karakteristik fisik habitat, yaitu dengan membuat dan menghuni lubang yang juga bermanfaat bagi spesies lain. Dalam keadaan tertentu, cacing Echiura juga bersimbiosis mutualisme dengan organisme lain, termasuk Crustacea dan kerang bivalvia, yang juga kerap menghuni lubang yang mereka buat. Cacing menyediakan hunian, udang dan kerang menyediakan makanan. Faktanya, setidaknya ada 8 kelompok organisme yang berbeda yang sering diasosiasikan dengan cacing Echiura, baik pada spesies yang menghuni lubang maupun pada spesies yang menghuni bebatuan. Mereka juga sangat bermanfaat bagi manusia. Tidak hanya untuk dimakan, kebiasaan mereka menggali dan mencari makan di pasir dan lumpur dapat mengaerasi dan mengolah sedimen. Aktivitas makan mereka dapat merestrukturisasi sekaligus membersihkan sedimen. Di lepas pantai California, para ilmuwan telah mempelajari bagaimana keberadaan mereka dapat membantu mengurangi dampak air limbah pada sedimen laut. Selain itu, mereka juga merupakan bagian penting dari rantai makanan. Banyak ikan dan makhluk laut lainnya mengonsumsi mereka. Tapi sayangnya, masih sangat sedikit yang diketahui tentang biologi dan peran ekologi mereka. Dan ini juga berlaku pada banyak invertebrata laut penghuni sedimen lunak di seluruh dunia. Banyak dari mereka kurang mendapat perhatian kita. Kita sama sekali tidak memahami dinamika populasi spesies Echiura yang ternyata sangat besar dan relatif umum. Mengingat peran mereka sebagai insinyur ekosistem, segala ancaman terhadap populasi mereka akan berdampak pada sebagian besar komponen dasar laut, dan ini dapat membahayakan seluruh ekosistem. Aktivitas manusia seperti pembangunan daerah pesisir membawa polusi dan menyebabkan hilangnya habitat serta perubahan kualitas air. Para peneliti menambahkan, ancaman aktivitas seismik bawah laut akibat eksplorasi minyak dan gas ternyata tidak hanya mempengaruhi pendengaran paus dan lumba-lumba, tapi juga dapat mempengaruhi kebanyakan spesies invertebrata. Hal ini merupakan dilema bagi konservasi laut, karena terlalu sedikit informasi yang diketahui tentang suatu spesies, sehingga dampak yang ditimbulkan tidak dapat diprediksi secara pasti. Jadi, sudah sewajarnya kita menjaga kesehatan laut kita, sementara para peneliti meningkatkan basis pengetahuan mereka tentang cacing yang misterius ini. Cacing Echiura memang tidak terancam punah, tapi mengingat kerusakan ekosistem laut yang begitu pesat, akan sangat disayangkan kalau mereka hilang dari bumi sebelum kita sempat pelajari. Dengan semakin hancurnya ekosistem laut akibat perubahan iklim ataupun dampak dari aktivitas manusia, perhatian para peneliti kini semakin menuju kepada organisme yang dulu kurang diperhatikan atau bahkan sering dianggap tidak begitu penting. Dan ini semakin menyadarkan kita memang tidak bisa begitu saja berasumsi kalau satu organisme tidak memiliki peran penting dalam satu ekosistem hanya karena kurangnya laga dan karisma, apalagi karena wujudnya yang tidak memesona. Mengutip sebuah kalimat dalam novel Animal Farm karya George Orwell, semua binatang adalah setara, tapi beberapa binatang lebih setara dari yang lain. Ini adalah kenyataan dalam bagaimana manusia memandang binatang,
yaitu dari fungsi mereka bagi manusia dan keuntungan yang mereka bawa. Dan sepertinya kita harus meninggalkan filosofi tersebut jika kita ingin melestarikan dan memulihkan ekosistem bumi yang rapuh. Dari cacing yang rupanya unik ini kita belajar kalau keadilan sosial hanya bagi yang good looking itu nyata dan merajalela. Tapi kita semua pastinya setuju, penampilan bukanlah segalanya. Dan kita dapat meniru cacing Ekiura dengan menjadi baik hati dan bermanfaat bagi sesama. Dengan demikian, penilaian seseorang tidak semata-mata karena bagaimana rupa, melainkan karena semua jasa, performa, dan tenggang rasa. Asik. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Carmilla Jo USA, Rahman Sayang Toki, Toki Sayang Rahman, Rahman, Lindon, Swiss Jam Majalaya, Bismillah Lolos Pertamina, Aku Sayang Kamu Rivi, Kuki Patuti, Bray ESF dan Viramanda, Martabak Bugarasa 99, Dontol, Sumbul Star Maker, PUBG Ilmu Padi, Lapak Jarambah Lapak Penjelajah, Coach Surya Jakarta, Mami Papi Bocil Unyil, Bara Manjunun, Arnold Schwarzenegger, Fahrul H, Chandra Saleh dan Juragan Muntois, SG, Nuno, W3, Bocah Tegal Bumi Jawa, I Love You Khairunisa, Happy Birthday Seliana Kusman, Selamat Ulang Tahun Seliana, Hashtag Papa _Sayang _Mamanda, Sumbul Star Maker, Liberation Party, Liberation Force, Liberation Unity, All Eyes on Papua, All Eyes on Papua, All Eyes on Papua, Punan Pudika, Armstrong Baswedan, Vergil Pranowo, Arintek Lampung, Arintek Lampung, Arintek Lampung, dan Bukim Motif Mixing. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.